semua. Amin, Allahumma amin. Amin, amin ya Rabbal. Sebelum kita melanjutkan, mari bersama-sama berdoa dulu. Tadi ada gempa, mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, Allahumma hafidni ya Allah min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali Ya Allah. wa an shimali ya Allah Amin. wa min fawqi wa a'udzu bika ya Allah an atala min tahti Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Amin ya Allah. Kami semua mohon padamu supaya kita semua diberi keselamatan, diberi kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, lindungi kami, jaga kami dari apa yang ada dalam diri kami, di depan kami, di belakang kami, dari bawah kami. Amin. Sungguh Engkau Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Penolong bagi kami semua. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih. Masya Allah. Ada doa yang panjang, tapi kalau misalnya doa itu tidak bisa panjang, ya membaca tasbih saja, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya kira itu sudah cukup. Masya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar Al-Victor yang berbahagia, bulan suci Ramadan seperti dalam tema itu adalah bulan amal. Amal ini bisa berarti secara umum, beramal itu melakukan semua amal soleh. Atau secara khusus beramal itu berarti bersedekah, berinfak, berzakat. Memang sekarang kita sudah berada di 10 kedua. Fasenya adalah fase maghfirah. Oh, gitu ya. Saat fase yang pertama, fase rahmah, itu Allah memberikan banyak kasih sayang kepada kita, karena saat itu kita yang berpuasa itu melakukan banyak adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan pola makan, macam-macam. Nah, setelah 10 hari kita lalui, maka kemudian fase maghfirah. Fase maghfirah ini fase Allah menyiapkan pintu taubat, pintu maghfirah yang seluas-luasnya. Nah, saat inilah dan mulai awal Ramadan sebetulnya adalah momen terbesar, momen paling agung untuk kita bisa menambah kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Bukan berarti kalau di luar Ramadan tidak beramal, enggak. Tapi di bulan suci Ramadan ini spesial, sebuah bulan yang Allah menciptakan untuk umat Muhammad ini sebagai karunia Allah agar umat Muhammad bisa memperoleh kebaikan dibanding dengan umat-umat terdahulu. Karena umat Muhammad itu pendek usianya, umat-umat dahulu itu panjang, maka diberi kesempatan Ramadan ini. Maka di Ramadan ini disebut syahrun azimun, syahrun mubarak. Jadi bulan yang besar, bulan yang penuh barokah. Makanya di sini fihi lailatun khairun min alfi syahr, ada lailatul qadarnya. Yang kalau Lailatul Qadar itu semalam lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 82 tahun kira-kira. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa menjemput Lailatul Qadar misalnya 10 kali saja dalam hidup kita, berarti sudah hampir usia kebaikan kita 820 tahun. Ini jadi kemurahan Allah. Kemudian di hadis yang lain itu disebutkan jalallahu siyamahu farido, jadi menjadikan puasa itu farido, fardu. Jadi kalau puasa di luar Ramadan itu sunnah, kecuali puasa mengganti kodok. Tapi puasa biasa di luar Ramadan itu sunnah, tapi puasa di bulan suci Ramadan itu farido. Kemudian wakia malailihi, kemudian qiyamul lailnya itu mutatawwa. Jadi tatawuan itu sunnah. Ya seperti kita menjalankan misalnya sekarang tarawih dan seterusnya itu. Nah, ada yang juga menarik, misalnya di selanjutnya itu man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda sab'in kaman adda faridatan fi masiwa. Jadi man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, siapa yang menjalankan ibadah sunnah, kebaikan aja di bulan Ramadan ini, kana kaman adda faridatan fi masiwa, seperti orang menjalankan ibadah fardu, nilainya, pahalanya, kebaikannya disamakan oleh Allah.
Iya, Masya Allah. Kemudian kalau fardu bagaimana? Waman adda fi faridotan karena kaman adda sab'ina faridotan fi masiwah. Kalau bisa menjalankan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, maka dilipatkan sampai 70 kali. Ya Allah. Maka kemudian ada salah satu hadis, andai anak Adam itu tahu ma fi Ramadana, kalau apa yang ada di bulan Ramadan mereka tahu, maka mereka akan berangan-angan antakuna syahr Ramadan, semua bulan itu menjadi Ramadan. Itu menunjukkan bahwa betapa mulianya. Nah, dengan kemuliaan, dengan kebesaran dan kemurahan Allah menyiapkan Ramadan ini, maka tugas kita adalah mengisinya dengan amal soleh. Masya Allah. Paling tidak kita perbanyak dan kita tingkatkan kualitas sholat kita. Ini yang harus kita betul-betul lakukan di bulan suci Ramadan ini. Jadi perbanyak sholat sunnah, misalnya tarawih ada, kemudian nanti ada tahajud, ada hajat, ada tasbih. Lakukan sholat-sholat itu. Rawatibnya juga dipenuhi. Misalnya qobliyah duhur itu 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ini yang sunat rawatib ini dijalankan semua. Ini dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan ini. Kualitas sholat kita juga harus ditambah. Kualitas sholat itu pada dasarnya 3 prinsip ini harus ada. Pertama, ada ikhlas. Kalau kita baca misalnya di salah satu tafsir, misalnya dalam sebuah ayat, di situ disebutkan bahwa sholat itu bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu di situ ada tafsirnya bahwa kalau sholat itu yang bisa tanha 'anil fahsya' wal munkar, bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang mungkar itu paling tidak disertai 3 syarat. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus khosyah. Khosyah itu takut kepada Allah. Jadi sholatnya betul-betul diresapi, sholatnya betul-betul khusyuk, bukan sekedar bergerak-gerak tapi tidak punya rasa di dalam sholatnya. Maka khosyah itu harus dibangun, rasa takut kepada Allah, rasa kemudian cinta kepada Allah, itu harus. Jadi ikhlas, khosyah, dan dzikrullah, harus ingat kepada Allah. Nah, kalau ketiga ini sudah ada dalam sholat kita, insya Allah sholat kita itu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi bisa menjauhkan kita dari perbuatan fahsya' dan munkar. Jadi kalau misalnya kita masih sholat tapi masih fahsya, masih menjalankan ibadah yang gak bagus, menjalankan perbuatan yang gak benar, berarti kita harus terus perbaiki sholat kita. Nah, puasa ini hal-hal seperti itu kita lakukan untuk perbaiki, karena bulan puasa itu sebetulnya riyadatan lin nufusil mutmainnah, semacam sebuah latihan untuk membangun nufusil mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu diwujudkan, dibangun, ditata, dibina di bulan suci Ramadan ini dengan cara sholat yang baik. Kemudian kualitas puasa juga ditingkatkan. Puasa yang berkualitas itu puasa yang tidak lam yarfus walam yafsuk, tidak berkata kotor, tidak fasik. Itu kalau kita mau misalnya apa yang pernah dilakukan oleh Dewi Maryam itu pada saat beliau kemudian hamil, itu dalam salah satu ayat di surat Maryam itu fakuli wasyurbi wa qur'ana fa imma tarayinna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shaman falan ukallimal yawma insiya. Jadi surat Maryam di situ disebutkan fakuli wasyrubi, waktu itu diberi oleh Allah rizki, makanlah wasyrubi. Wa qur'ana fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Kalau kemudian ada orang yang kemudian mengajak kamu bicara, maka jangan mau. Karena kalau berbicara nanti menjadi fitnah, menjadi bohong, menjadi macam-macam, maka disuruh diam oleh Allah. Bahkan pada saat ditanya, kamu kok hamil, kemudian kamu kok punya anak, maka Maryam waktu itu menjawab, fa'asyarat ilaih. Bahkan waktu itu, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya bisa bicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan? Kemudian dijawab oleh anak kecil, Nabi Isa itu, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi itu artinya kembali bahwa kualitas puasa kita harus ditata. Misalnya
ya kita jauhi ngomong-ngomong yang nggak bener, Nggih. kita jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, Masya itu kita Allah. jauhi. Itu memperbaiki. Kemudian membaca Al-Quran. Nggih. Membaca Al-Quran juga kadarnya, kuantitinya juga harus banyak. Kualitasnya juga harus ditambah, harus banyak. Di program misalnya saya Ramadan ini harus khatam 1 Al-Quran, misalnya 2 kali atau apa, itu di program. Supaya apa? Ada asarnya, ada Bekasnya. bekas yang bisa kita rasakan pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, amal yang utama lagi adalah memperbanyak infak dan sedekah yang tadi disebut bulan amal itu. Ya, Nggih. zakat, infak, sedekah termasuk juga wakaf ya, tapi kami harus zakat, infak, sedekah. Kalau zakat itu memang bagi orang-orang yang memang sudah cukup nisabnya dan ada ketentuan khusus. Tapi kalau infak sedekah itu bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja, tidak nunggu kaya dulu, itu sudah infak sedekah. Nah, Masya Allah. Ramadan ini harus kita isi dengan itu. Karena afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang baik itu sedekah di Ramadan. Karena apa? Yaitu tadi man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwa. Jadi sunnah ini menjadi kayak wajib nanti pahalanya. Nggih. Maka betul harus diperbanyak amal soleh kita. Amal soleh itu, sedekah itu mengapa ditekankan betul? Karena sedekah, infak, zakat itu mempunyai manfaat tidak hanya untuk diri sendiri. Nggih. Dalam bahasanya ini disebut ibadah muta'adiyah. Ibadah yang punya manfaat besar tidak hanya pada orang yang melakukan, tapi pada orang lain. Kalau sholat itu datiyah, itu masuknya kepada dirinya sendiri. Nggih. Puasa kepada dirinya sendiri pahalanya. Tapi kalau zakat, infak, sedekah itu mempunyai pengaruh langsung kepada orang di sekitarnya. Saya sholat atau tidak sholat tidak akan berpengaruh kepada orang sebelah saya, Iya. tetangga saya. Nggih. Saya puasa atau tidak puasa tidak berpengaruh terhadap kawan saya. Nggih. Tapi kalau saya infak, saya sedekah, maka orang yang menerima infak sedekah, saya memberi makan yatim, maka ini ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Masya Allah. Dan ini manfaat ini menghadirkan pahala yang bisa jangka panjang. Bisa jaga panjang. Iya. Artinya gimana ya? Ya begini, di dalam ada 7 amalan yang hamba itu bisa mendapatkan pahalanya meskipun dia sudah mati. Nggih. 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 Ya, kalau dalam hadis yang paling umum itu idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin itu sedaqatin jarin. Tapi ada disebutkan ini bahwa ada 7 amalan yang kalau itu dikerjakan orangnya sudah mati pun masih bisa menerima pahala. Apa itu misalnya? Orang yang mengajarkan ilmu. Nggih. 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 Orang yang mengajarkan ilmu kemudian kalau ilmunya diserap oleh orang yang diajari dan diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan yang diperintah tadi, yang diajari tadi sama. Orang yang memerintahkan tadi dapat pahala yang sama. Min ghairi ayangkus, tidak pernah kurang sedikit pun. Masya Allah. Nggih. Jadi, nah diantaranya lagi misalnya orang menggali sumur dan sumur itu diwakafkan untuk banyak orang bisa minum dari sana. Ini juga orang yang menggali sumur ini misalnya meninggal pun, Nggih. selama orang bisa memanfaatkan air dalam sumur itu, maka dia bisa mendapatkan, iya, termasuk membangun masjid. Masya Allah. Ya, termasuk juga memberikan pendidikan kepada anak yatim dan seterusnya. Itu bisa mendapatkan yang tadi saya sampaikan, pahalanya itu bisa berlangsung lama. Nggih. Apalagi kalau itu ilmu yang bermanfaat. Iya. Iya. Saya misalnya kemudian ada tetangga saya yang yatim, kemudian saya pondokkan, saya bawa ke pesantren, suruh menghafalkan Al-Quran. Nggih. Maka setiap yang dibaca oleh anak yatim ini atau sahabat kecil kita ini, Iya. maka yang membiayai, yang mengusahakan pendidikannya itu dapat pahalanya. Bisa kita bayangkan kalau anak yatim itu menghafalkan Al-Quran, kemudian satu hari dia bisa membaca berapa lembar gitu, Iya. maka berapa pahalanya sudah tidak Masya terhitung. Allah. Karena Al-Quran itu membacanya pahalanya tidak dihitung alif lam mim harfun, tidak, tapi bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau baca alif lam mim itu sudah 3 pahala dan satunya dilipatkan sampai 10 kali. Jadi sampai 30 pahala, 30 Masya kebaikan. Allah. Nggih. Jadi inilah yang memang harus terus dikembangkan khususnya untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Iya. Karena ini tadi
Kalau kita misalnya memberi makan kepada orang-orang fakir, memberi futur kepada orang-orang fakir, maka pahala orang-orang yang makan makanan kita itu, pahala puasanya, itu juga dapat ke kita. Meskipun mereka juga pahalanya tetap tidak dikurangi, tapi kita dapat pahala yang sama seperti yang mereka lakukan itu. Masya Allah. Makanya kalau kita berada di Arab Saudi itu ya, Iya. di masjid-masjid kalau misalnya pas mau menjelang futur gitu, kita ditarik-tarik orang untuk diajak makan di tempat dia menyediakan hidangan, minuman, makanan. Kita ditarik-tarik. Kalau di sini manusia yang mencari makanan. Iya ya, kalau orang ke masjid cari futur kan sekarang di Indonesia. Iya. Kalau di Arab itu bukan, makanan yang mencari orang. Iya. Karena apa? Mereka tahu betul bagaimana fadilahnya, bagaimana keistimewaannya beramal di bulan suci Ramadan. Ya Allah. Belum lagi ada truk itu, ada yang satu truk besar kayak tronton gitu isi jeruk dan itu dibagikan cuma-cuma. Ada yang isi kurma dibagikan cuma-cuma. Para agniya sana rela berbuat seperti itu dan mereka membagikannya sendiri, tidak nyuruh orang. Di samping memang ada yang membantu. Itu artinya mereka kepingin bagaimana beramal banyak di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Nabawi misalnya, orang yang tidak punya cukup uang, dia ke masjid itu bawa teko. Bawa teko. Bawa teko, terus teko itu diisi zam-zam. Kemudian dia ambil gelas plastik-plastik itu, dan kemudian dituangkan air zam-zam di gelas plastik, dikasihkan kepada jamaah yang duduk-duduk itu. Ya Allah. Saking kepinginnya apa? Dia kepingin sodako, dia kepingin infak, dia kepingin memberi minum kepada orang yang puasa. Masya Allah. Sampai seperti itu. Itu saya lihat sendiri, mereka bawa teko dipenuhi, kemudian dituangkan di gelas-gelas itu, disampaikan. Habis dia datang lagi, ngambil lagi air zam-zam itu di box besar itu yang biasa disediakan. Kemudian nanti juga dituangkan lagi sampai sudah tidak ada lagi orang yang bisa membutuhkan lagi. Ya Allah. Itu bulan beramal, bulan Ramadan. Nah, maka para pendengar Al Victor ini tentu sudah paham tentang fadilahnya bulan Ramadan, tapi mari kesempatan ini belum tentu tahun depan kita bisa raih lagi, belum tentu. Mudah-mudahan kita tahun depan masih diberi oleh Allah umur panjang. Amin. Tapi kan tidak bisa jamin kita. Iya. Untuk itu sekarang mari kita isi sebaik-baiknya. Kita tata ibadah kita perbanyak amal kita. Karena ada salah satu hadis itu Rasulullah pada saat naik mimbar ya. Rokial mimbar pada saat Rasulullah naik mimbar itu. Falamma rokiat darajatal ula, pada saat naik ke mimbar yang pertama Rasulullah itu faqala amin. Thumma rokiat tsaniya faqala amin. Thumma rokiat tsalitsah faqala amin. Jadi naik satu amin, naik kedua amin, naik ketiga amin. Faqalu, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salat marrat." Katanya para sahabat, Rasulullah tadi saya dengar, Iya. ya, Rasulullah sami'na kataqulu amin salat marrat. Saya dengar panjenengan tadi menyampaikan amin 3 kali. Ada apa ini? Iya. Kemudian sampaikan. Iya. Lamma rakaitu darajatal ula, ja'ani Jibril faqala. Jadi pada saat Nabi Muhammad menyampaikan, pada saat saya naik tangga pertama tadi, tingkat pertama tadi, Ja'ani Jibril, datang Jibril kepada saya, faqala, dan Jibril kemudian berdoa. Doanya apa? Syaqiya abdun, ya. Orang itu syaqiya abdin, hamba itu akan celaka, ya. Adroka Ramadana fansalahu minhu falam yufarlah. Masya Allah. Jadi dia masuk Ramadan, tapi kemudian keluar Ramadan, dosanya tidak terampuni. Itu Saki Abdun. Jadi kalau disebut ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dia masuk ke bulan suci Ramadan, kemudian dia bisa selesai Ramadan, tapi falam yufarlah, tidak diampuni dosanya. Ya Allah. Maka ini fase maghfirah, mari kita tambah kegiatan kita. Memang godaan tambah akhir itu godaan sampai banyak, Mas Isan. Ya, godaan diundang bukber macam-macam. Godaan harus cari-cari untuk bekal, beli baju. Iya, betul, ya.
Tapi tidak apa-apa, orang bubur boleh, nggak salah ya. Orang beli baju nggak salah. Tapi ibadahnya tetap kalau tidak bisa tarawih di masjid, ya usahakanlah bisa masih tetap tarawih di rumah, misalnya begitu dengan keluarga. Artinya kita tidak melarang orang bukber, karena bukber itu juga silaturahim, juga ada kebahagiaan, juga memberi makan orang lain, itu juga pahalanya banyak gitu. Karena memberi makan itu bagian dari tiket bisa masuk surga, itu orang yang suka memberi makan kepada banyak orang itu. Jadi menurut saya tidak ada yang salah, hanya mari kita tingkatkan di fase kedua maghfirah, dan nanti kita lanjutkan fase ketiga itqun minan nar, kita bisa lepas dari neraka. Nah, dengan persiapan-persiapan ini mudah-mudahan kita bisa raih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan disampaikan insya Allah yang banyak itu di Ashrul Awakhir, di 10 yang terakhir. Dan biasanya ulama mengatakan di bulan-bulan ganjil. Tapi ini ada yang puasa tanggal 11, ada puasa yang tanggal 12. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Nah, ini yang ganjilnya itu mana? Ganjil menurut ini, genap menurut yang satu, genap menurut satu, ganjil menurut. Jadi kita ikuti aja semua 10 hari terakhir dari Ramadan ini. Ya. Inilah yang disebut dengan mari kita perbanyak amal, karena ini adalah kesempatan emas. Kalau kita bicara kesempatan emas, kita sekarang diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa meraih ridhonya sebanyak-banyaknya. Maka dalam mukadimah itu sebetulnya siam itu junnah, menjadi perisai. Dari perisai apa? Perisai nanti dari api neraka. Ya Allah. Sababan musilan ilal jannah, bisa menjadi penyebab ini kita bisa masuk surga. Karena dengan kebaikan yang banyak, maka kebaikan ini bisa menutup kejelekan kita. Jadi kebaikan itu faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Di surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir itu dijelaskan tentang orang-orang yang berbuat dosa itu. Jadi walladzina la yat'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat tidak bagus, zina, macam-macam itu kalau tak tobat itu memang dosa-dosa besar. Tapi illa man taba wa amana wa amila shaliha. Tapi orang yang sudah tobat, beriman dan beramal soleh, faulaka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Insyaallah kebaikan-kebaikan itu akan mengganti kejelekan-kejelekannya. Dan Ramadan ini adalah basic kita, cara kita, waktu kita, tempat kita, metode kita, pendekatan kita, bagaimana kebaikan-kebaikan itu kita tingkatkan sehingga kejelekan itu bisa tertutupi. Karena besok itu di hari pembalasan tidak akan bisa lepas dari catatan itu. Wa wufiyat kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dicukupi semuanya. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa alamu. Jadi semua dicukupi, apa yang kita lakukan dicukupi. Maka kemudian di surat Kahfi itu disebut wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhmuru ahada. Di ayat itu besok itu orang wudi'al kitabu, jadi diberikan kitabnya, kemudian fatarol mujrimina musyfikina, orang-orang yang berbuat banyak dosa itu mujrimina musyfikina, mereka ketakutan. Ya Allah. Jadi mereka kemudian berbaca, mengatakan tidak ada satu pun yang terlewati catatan kejelekan, semua. Saat itulah penyesalan yang tidak bisa ditebus lagi. Maka mari kebaikan-kebaikan kita terus kita tingkatkan. Nah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, nanti ini akan punya dampak positif terhadap diri kita, pikiran kita, sehingga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya kira ini mungkin ya sebagai pengantar. Siapa tahu nanti ada dialog, ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang budiman, yang berbahagia. Saya kembalikan kepada Mas Ishak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Inji. Bulan Ramadan, bulan amal ini ya.
Ya, baik Dulur Victor, kita lanjutkan ngaji kita Dulur di Jagongan Ramadan ini yang alhamdulillah luar biasa. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Kiai Haji Husnul Khuluq MM, Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Timur. Baik, ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya dari Dulur Victor ya. Boleh kita bacakan satu persatu ya. Baik, ada dari Mas Imam Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai dan Mas Ishak. Alhamdulillah Pak Yai, mau bertanya Pak Yai, bagaimana sih membangkitkan nafsu mutmainnah? Apakah hanya di bulan Ramadan saja atau di bulan yang lain? Dan bagaimana untuk bisa mengekang hawa nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita? Karena katanya hawa nafsu itu bisa merubah diri kita menjadi seburuk-buruknya di bawah level binatang. Mohon pencerahannya Pak Yai, matur nuwun. Terima kasih banyak Mas Ishak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, satu persatu ya. Iya. Mas siapa tadi Mas? Mas Imam Husaini. Imam Husaini, insyaallah Mas Imam Husaini, terima kasih pertanyaannya bagus. Mas Imam Husaini insyaallah juga sudah fahamlah dengan agama. Dilihat dari pertanyaannya itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Berkelas ya. Berkelas ya. Jadi memang manusia itu dibekali oleh Allah akal dan nafsu. Kalau binatang itu dibekali nafsu, tidak ada akal. Tapi kalau malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Makanya malaikat itu selalu baik. Masya Allah. Ya, selalu taat pada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah macam-macam, yang disuruh sujud. Karena hanya akal, hanya ada budi, tidak ada nafsu. Masya Allah. Nah, manusia diciptakan ada akalnya, ada nafsunya. Lengkap manusia. Dua-duanya iya, ada akal dan nafsu. Ya, maka kemudian kalau manusia itu bisa mengalahkan nafsunya dan akalnya menang, bisa lebih baik dari malaikat. Ya. Tapi itu tadi betul kata Mas Imam, kalau manusia itu dikuasai oleh nafsu, akalnya kalah, bisa lebih jahat dari binatang. Ya. Misalnya binatang itu hampir tidak mau makan anak sendiri, membunuh anaknya sendiri, tidak mau. Tapi manusia kadang tega bunuh anaknya sendiri. Itu artinya jauh lebih jahat dari binatang. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang nafsu mutmainnah, memang yang kita cari adalah nafsu mutmainnah. Kalau nafsu yang amaro, nafsu yang lawama, apalagi yang nafsu yang yang madmumah itu yang kebinatangan, itu naudzubillah. Yang kita cari memang nafsu mutmainnah, karena inilah yang dipanggil di dalam surat Fajr itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dipanggillah itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kepada Allah dalam keadaan diridhoi dan Allah selalu meridhoinya. Masyaallah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada hamba Allah. Kata ibad itu Mas Ishak, kalau dirangkai dengan nama atau dhamir itu berarti kekasih Allah. Jadi kalau ada coba subhanalladzi asra bi abdihi lailan, berarti hi-nya di situ nabi dan yang dicintai. Karena abdun itu kalau gandeng dengan apa itu dhamir, apa itu nama, itu nanti berarti itulah yang dicintai Allah. Misalnya lagi di surat Al-Furqan itu ada subhana itu di Ibadur Rahman misalnya. Ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman. Berarti kalau disebut Ibadur Rahman itu hamba Allah. Berarti itu yang dicintai. Ayat-ayat seterusnya itu menunjukkan ciri-ciri orang yang dicintai. Jadi kalau itu fathuli fi ibadi, berarti itu termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Dimuliakan Allah, dijaga oleh Allah, dibimbing Allah. Wadkhuli jannati, dan masuk surga Allah. Nah, bagaimana caranya? Memang betul tidak hanya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah
waktu untuk berlatih sebetulnya. Iya. Dan kemudian ada Lailatul Qadar untuk tempat doa-doa kita gampang dikabulkan oleh Allah. Tapi sebetulnya bukan di bulan suci Ramadan, di semua saat kita harus kendalikan nafsu. Bagaimana caranya? Kalau secara agama kita sudah dibimbing oleh Allah dengan banyak zikir. Misalnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub itu menjadi mutmainnah, menjadi karena hatinya sudah tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi banyak zikir pada Allah. Zikir itu kan bisa dilakukan kapan saja. Iya, betul. Ya. Di ayat orang-orang yang ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya bisa kiaman berdiri, bisa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim bisa tiduran, bukan tidur tapi tiduran. Wa 'ala junubihim itu. Jadi misalnya capek duduk sambil tidur zikir, itu zikir. Yang kedua, kita juga harus tetap memohon kepada Allah karena apapun kita itu dalam genggaman Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya hati kita ini menjadi tenang, penuh kasih sayang, maka kita disuruh sering dekat dengan orang-orang yang alim. Ya Allah. Jadi kalau dulu ada pujian wong soleh kumpulono itu memang betul. Karena kita kalau dalam jamaah orang-orang soleh itu kemudian kita bisa terbawa dalam suasana yang ikut dalam lingkungan yang soleh. Masya Allah. Nah, bukan berarti kita pilih-pilih teman, tapi memang harus dipilih teman yang bisa menggerakkan kita beribadah kepada Allah. Karena pengaruh buruk, pengaruh jahat itu jauh lebih kuat dasar daripada pengaruh baik. Oh, lebih kuatannya lebih buruk, iya buruk. Taruhlah misalnya kalau ada dua tempat, satu maksiat, satu kemudian tempat kebaikan. Orang dengan iming-iming kemaksiatan jauh lebih cepat ke maksiat daripada ke kebaikan. Masya Allah. Makanya ini memang harus dijaga. Caranya yaitu kemudian kita banyak berdoa kepada Allah, minta jaga iman kita, hati kita, kita banyak berzikir kepada Allah, kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian di samping itu juga tentu harus selalu ingat bahwa kita hidup ini sebetulnya sementara, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan biasanya nafsu semuanya itu arahnya adalah kepada mata, pada duniawi saja. Makanya ada yang kesalahan besar itu kalau orang itu punya hubbul jah dan hubbul mal. Itu yang cinta uang, cinta jabatan, itulah yang bisa merusak hati kita menjadi tidak mutmainnah itu. Ya Allah. Karena kalau orang mutmainnah pasti tidak punya perasaan. Oke, kita boleh mencari harta, kita boleh misalnya punya jabatan, tapi tidak boleh kita kemudian terlalu mencintai sehingga menghalalkan segala cara. Kepingin jabatan, semua cara dilakukan, cara jelek pun dilakukan, itu tidak boleh. Masya Allah. Itu akan nanti tanggung jawab di akhiratnya akan sangat besar itu. Harta boleh, orang Islam kita harus kaya kok, tapi dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara menipu, tidak boleh dengan cara bohong, dengan cara yang dilarang oleh agama, nggak boleh. Masya Allah. Ya itulah agama. Jadi beberapa resep untuk menjadi orang-orang yang nafsu mutmainnah tadi, Mas Imam, seperti itu. Saya kira Mas Imam nanti bisa lebih mendalam lagi dengan membaca. Ini hanya sekedar dari kami. Kami persilakan, mungkin masih ada pertanyaan lain. Masya Allah, banyak ini ya. Ini ada selanjutnya dari Ibu Siti di Mojokerto. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya Bate Tanglet Ustadz, kalau terawih tidak terawih karena ada tugas untuk bekerja, apakah mendapatkan maghfirah dari Allah? Matur nuwun. Ibu Siti di Mojokerto. Ya. Terawih itu Bu Siti, kalau misalnya panjenengan ada pekerjaan pas jam
setelah tarawih. Nggih. Bu Siti bisa mengganti tarawih itu di jam yang lain. Oh, Masya Allah. Karena tarawih itu kan tidak harus setelah persis sholat isya. Nggih. Boleh kalau misalnya panjenengan saat itu masih kerja, terpulang dari kerja kira-kira jam 9 di masjid sudah selesai orang tarawih, Nggih. bisa nanti ngajak keluarga tarawih bersama di rumah boleh. Oh, nggih. Rasulullah itu kan sering tarawih di rumah dulu. Tarawih di masjid itu cuma 2 kali. Tapi bukan berarti kalau tarawih di masjid harus di rumah enggak. Nggih, Tapi nggih. artinya kalau misalnya kita tidak ada kesempatan di masjid karena kesibukan, Nggih. maka enggak apa-apa. Yang penting qiyamul lailnya tetap. Yang penting jangan sampai tertinggal semalam pun. Nggih. Supaya apa? Supaya kita ini dapat kebaikan Ramadan tiap malam. Dan kalau Lailatul Qadar itu datang kapanpun, kita tetap sudah sholat gitu. Makanya, disempatkan untuk bisa sholat tarawih. Karena ini adanya hanya di bulan suci Ramadan. Ramadan Bu Siti ya. Jadi tidak harus persis kalau waktu itu ada tugas, kemudian agak mundur sedikit, tidak apa-apa. Bahkan misalnya di sepertiga malam terakhir, kalau kuat, kalau bisa, tidak apa-apa. Nggih. Saya kira ini yang bisa membantu Bu Siti supaya Bu Siti tetap bisa tarawih. Masya Allah. Nggih, baik. Ya, kita akan berikan kesempatan dulu. Ini juga sudah masuk ya. Bagi Anda yang ingin masuk di nomor kami 081234939390 ya. Baik, Yai ini sudah ada juga, ini salah satunya hamba Allah ini ya, tidak disebutkan namanya. Monggo. Ya, dari Surabaya Rungkut ini. Assalamualaikum Mas Ishak, Bati Tanggelat, datang Pak Yai. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tetapi kita masih mempunyai hati yang kurang baik dengan orang-orang sekitar, karena itu merupakan watak bagi saya sendiri karena temperamental. Apakah bulan Ramadan itu pahala yang saya dapatkan berkurang atau bagaimana? Dan bagaimana solusinya Pak Yai kalau saya temperamental kepada orang-orang sekitar saya? Nggih. Ngoten Yai. Nggih, Mas hamba Allah. Hamba Allah di Rungkut. Saya sering dapat ini pertanyaan seperti ini. Pak, saya ini pemarah, Pak. Nggih. Padahal saya tahu marah itu tidak bagus. Tapi saya ini pemarah. Ya Allah. Nggih. Saya jawab, sampai itu udah baik karena mengakui ada kelemahan. Masya Seperti Mas Imam, saya temperamental, diakui. Dan kemudian mencari obat, itu sangat bagus dibanding orang yang tidak mengakui. Ini sudah mengakui dan kemudian berusaha untuk mencari. Saya kira hamba Allah yang baik ini. Jadi tahu titik kesalahannya dan kemudian berusaha untuk mencari. Jadi watak manusia itu memang ada yang given, Mas. Given itu artinya yaitu sudah diberikan seperti Allah. Dari Allah seperti itu. Ada orang itu yang penyabar betul. Cari orang Jawa kalau balung rini. Tapi ada yang pemarah. Tapi itu bukan kesalahan dia. Mungkin waktu mengandung dulu atau mungkin dibentuk oleh lingkungan yang keras dan seterusnya. Nah, apa itu tidak ada cara untuk mengobati? Ada. Ada. Ada caranya. Ada cara untuk mengobati. Misalnya tadi temperamental itu kan kayak orang gampang marah gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau sumbunya sumbu pendek katanya. Makanya kemudian Rasulullah itu mensupport, memberikan motivasi kepada orang-orang supaya tidak marah. La tagdob, jangan marah. Temperamental kita Nabi itu punya 4 sahabat. Wataknya beda-beda. Semuanya beda-beda ya. Sayyidina Abu Bakar lembut, penyayang. Sayyidina Umar keras. Kemudian Sayyidina Utsman lembut, Sayyidina Ali keras. Nah, tapi mereka adalah beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat dicintai dan itu khulafaur rasyidin. Masya Allah. Artinya ada sifat keras yang ada di dalam diri Nabi Sayyidina Umar. Tapi kemudian sifat keras itu tidak disertai dengan hawa nafsu, tapi diarahkan, dibimbing untuk agama. Makanya kerasnya Sayyidina Umar itu menjadi benteng kekuatan Islam. Karena digunakan untuk kekerasannya itu untuk membela Islam. Di cerita hijrah kan Madinah itu semua kalau hijrah itu bersembunyi-sembunyi. Tapi Sayyidina Umar enggak.
dia publikasikan. Ayo, siapa yang mau halang-halangi aku? Iya. Aku mau hijrah ikut Nabi Muhammad. Siapa yang berani? Keras dia, tapi diarahkan untuk agama. Itu temperamental. Nah, yang kedua, ada hadis, kalau kita pada saat ada perasaan marah, maka kemudian kalau saat kita berdiri, coba duduk. Pada saat duduk kok masih mau marah, maka kemudian kita tidur. Kemudian ada lagi ulama yang menyebutkan, sebut nama Allah berkali-kali. Pada saat kita udah tahu, oh ada orang yang menyakiti. Misalnya pada saat berkendara, terus orang nyalbut gitu. Mungkin langsung temperamental tuh, siapa itu gitu, tak kejar. Nah kemudian segera ingat, segera sadar, dan kemudian disebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Nanti insya Allah dari menyebut nama Allah itu lama-lama kemudian akan turun, down, rasa marah itu, dan kemudian menjadi baik. Dan itu dilatih terus, perlu latihan. Secara zahir dan kemudian secara batin tentu kita banyak pohon kepada Allah. Saya pernah haji bersama dengan orang yang temperamental itu. Itu setiap dia di tempat Zam-Zam itu, salat samping diminum, Zam-Zam itu diambil kemudian diusapkan di dadanya. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang pemaaf bukan pemarah. Terus itu selama musim haji. Ya Allah. Dan alhamdulillah katanya ada bedanya Pak. Alhamdulillah saya sekarang menjadi lebih tenang begitu. Gitu nggih, hamba Allah ndak usah menyalahkan diri. Tapi mari kita cari solusi, caranya diarahkan itu untuk kebaikan. Yang kedua, segera ambil wudhu kalau marah itu dan sholat. Kalau bisa ya Allah, Allah, Allah tadi, atau saat berdiri, duduk, dan kemudian tiduran untuk menenangkan jiwa. Masya Allah. Yang ketiga begini, kita harus punya perasaan gini, bahwa orang berbuat seperti itu digerakkan oleh Allah. Dan saya tidak boleh marah karena itu adalah yang gerakkan Allah. Tapi memang sulit ini. Jadi kalau ada orang misalnya ya menyakiti kita, kita punya pikiran dia menyakiti kita, itu diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak mungkin dia bisa menyakiti kita. Nah, kalau itu diizinkan Allah, maka saya harus ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah ke kita. Jadi memang ini mungkin mudah hamba Allah bisa diomongkan, tapi akan sulit dipraktekkan. Tapi percayalah, dengan tadi kalau marah wudhu itu dibuat sholat, baca Al-Quran, banyak zikir, kemudian kita berusaha melatih diri kita untuk tidak marah gitu. Insya Allah bisa, Insya Allah bisa. Masya Allah. Pasti masih ada jalan. Jadi caranya ada yang secara zahir, ada secara batin, secara mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini tidak hanya di Ramadan aja, tapi Ramadan itu momen penting untuk mengajari hati kita seperti itu. Tapi bukan berarti kalau sudah Ramadan balik lagi enggak, kalau sudah di luar Ramadan balik lagi enggak, tetap itu diteruskan. Kebaikan-kebaikan itu. Itu Mas Ishak, monggo. Ini ada lagi ya, cuma kita pilihkan ini tapi di luar tema ya. Buatan apa-apa. Ini berbeda, ini tidak ada namanya tapi tulisannya di nomornya ada Kak Nur ini ya. Dari Kak Nur. Saya punya teman cewek khusyuk dalam ibadah, dia dicintai cowok yang enggak sholat, tapi cowok ini baik, sabar. Dan kebetulan ceweknya ini juga suka, tapi hati kecilnya mengatakan kok nggak sholat gitu. Gimana ya, itu lanjut apa tidak? Ini Kak Nur. Kak Nur. Jadi di dalam memilih pasangan, kalau itu laki ya, tapi sama juga perempuan. Itu kan kalau orang laki itu, orang mar'ah itu, orang perempuan itu dinikahi ada li jamaliha, wali hasabiha, kemudian wali maliha, tapi juga wali diniha, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, kalau perempuan memilih juga ya tidak jauh-jauh lah dengan itu. Ya carilah yang bertanggung jawab. Nah, di dalam cerita putranya Nabi Syu'aib yang ketemu dengan Nabi Musa pada saat mau memberi minuman ke kambing yang digembalakan oleh putrinya Nabi Syu'aib. Itu kan Nabi Musa yang membantu. Betul. Nah, waktu itu ada salah satu putri Nabi Syu'aib yang tertarik, itu begini. Jadi, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bapak,
jadikan itu sebagai orang yang membantu kita. Tapi sesungguhnya inna khairu man istajarta, orang yang paling bagus itu al-qawiyul amin. Qawi itu kuat secara fisik, mental, iman. Kuat. Amin dapat dipercaya. Jadi kuat itu di situ kuat agamanya. Oh, gitu ya. Kuat ibadahnya. Ya kuat yang lain juga gitu. Dohir batin juga. Iya. Nah, kalau kemudian saya sudah terlanjur sayang misalnya dengan yang tidak sholat, ajaklah, bimbinglah dia untuk bisa sholat. Kalau laki-laki itu mencintai, pasti dia akan menerima ajakan perempuan yang ngajak dia sholat. Kalau dia betul-betul mencintai, sampaikan saja, saya cinta sampean, saya senang sampean, sungguh mati saya senang sampean. Saya minta satu permintaan, sampean sholat ya. Masya Allah. Karena sampean adalah imamku, karena sampean adalah penolongku, karena sampeanlah orang yang besok saya ikuti di surga. Tolong sholat nggih. Kalau laki-laki itu betul-betul sayang cinta kepada calonnya tadi, yang perempuan tadi. Insya Allah nasihatnya akan diikuti, insya Allah. Dan mudah-mudahan dari perempuan inilah nanti akan turun hidayah Allah. Ya Allah. Nah, itu. Jadi ya memang idealnya begitu. Tapi andai kata sudah ajak itu secara terbuka. Saya kepingin sampean sholat karena sampean adalah imam saya. Karena sampean adalah orang yang bimbing saya. Sampean adalah panutan saya nanti di surga, misalnya seperti itu. Masya Allah. Sampean adalah imam saya pada saat saya nanti akan meletakkan dahi saya di sajadah saya. Sampean adalah imam saya. Bagaimana kalau sampean tidak sholat? Siapa yang bimbing saya? Nah, insya Allah dengan cara begitu, dengan ketelatenan, maka bisa sholat. Ya, karena sholat itu penting. Sholat itu sangat penting. Imaduddin faman aqomah faqad aqomatin, faman tarakaha faqad hadamatin. Ya, kalau orang itu sholat, insya Allah masih masih kuat, terkontrol, masih terkendalikan. Ya, karena paling tidak dalam 5 waktu itu masih menyebut Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, masih baca Fatihah, insya Allah. Masya Allah. Jadi caranya begitu, tidak usah konfrontatif, tapi diajak untuk bisa sholat, diyakinkan bahwa si laki-laki ini akan menjadi imam. Nah, kalau dibawa ke Al-Quran, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin, kuat itu ya kuat agamanya juga. Di samping terpercaya. Kalau hanya baik saja mungkin terpercaya, tapi qawinya ya belum. Belum memenuhi syarat. Itu Mas Ishak. Masya Allah, luar biasa. Ada komunikasi persuasif gitu ya. Baik, karena juga waktunya ngapunten ya, juga terbatas. Ini terlalu asik. Tidak apa-apa. Insya Allah kita masih ada kesempatan lain untuk bisa bersama-sama. Masya Allah. Bisa kita tutup dengan doa ya, mungkin agar lebih berkah. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan segalanya bermanfaat. Amin. Dan selalu kita dipimpin oleh Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa ruku'ana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana min nasta'ini dan sallallahu Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.